Baik, pada video sebelumnya tentang discrete transform, kita telah mempelajari bagaimana cara menghitung DFT satu dimensi dan menerapkan DFT dua dimensi pada sebuah citra. Nah, pada video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membaca sebuah ciri citra melalui magnitude sebuah citra hasil transformasi Fourier. Kita akan banyak menggunakan magnitude citra karena magnitude lebih mudah digunakan untuk membaca ciri khas citra hasil transformasi Fourier. Kita bisa langsung terapkan di MATLAB. Saya telah mempersiapkan sebuah code untuk membandingkan dua buah citra, kemudian kita akan lakukan transformasi Fourier, kita akan dapatkan nilai magnitude, lalu kita bandingkan magnitude dari kedua citra yang kita baca. Seperti yang kita tahu sebelumnya, fungsi FFT2 di sini adalah untuk mentransformasi sebuah citra dari domain spasial ke frekuensi. Kemudian fungsi magnitude, saya menggunakan magnitude A untuk menghitung atau mendapatkan nilai dari magnitude citra hasil transformasi Fourier. Citra A hasil transformasi Fourier. Jika pada video sebelumnya kita menggunakan FFT shift pada fungsi imagio atau saat menampilkan citra, di sini kita menggunakan fungsi FFT shift pada saat perhitungan magnitude citra A. Sehingga variabel magnitude A di sini akan langsung menampilkan magnitude dari citra A dengan titik pusat citra yang mewakili frekuensi rendah. Selanjutnya kita akan tampilkan citra A, citra B, magnitude dari citra A dan juga citra B. Kita akan lebih banyak membahas tentang magnitude karena magnitude memiliki kemampuan untuk membaca ciri citra yang lebih baik. Oke, kita langsung ke contoh. Kita bisa gunakan sebuah citra sederhana dulu untuk melakukan analisis citra yang sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah citra berupa garis diagonal, saya berikan nama two line, dan juga cross line berupa garis-garis yang saling bersilangan di bagian tepi. Kita bisa lihat citra two line seperti ini, dua buah diagonal garis, kemudian citra cross line seperti ini. Citra horizontal dan juga vertikal. Kita lakukan analisis sederhana. Kita bisa lihat bahwa magnitude sebuah citra akan menampilkan ciri citra secara tegak lurus. Oke, kita ambil contoh. Di sini terdapat dua buah garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, yang mana ini adalah merupakan ciri khas dari citra A. Kita sebut ini citra A dan juga citra B. Kita perhatikan garis diagonal di sini dari kiri atas ke kanan bawah sangatlah kuat. Artinya bahwa citra A mempunyai ciri berupa fitur diagonal dari kiri atas ke kanan bawah dengan sudut yang tegak lurus. Kita perhatikan sudut di sini tegak lurus dengan citra A. Ciri dari citra A. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan citra B. Citra B memiliki ciri vertikal dan horizontal yang sama kuat, sehingga tampil di sini sebuah garis horizontal dan vertikal dengan nilai yang cenderung seimbang. Citra B memiliki frekuensi rendah, kita lihat yang cukup kuat, artinya bidang ini yang dimaksud dengan frekuensi rendah. Kita bisa sederhanakan jika sebuah citra itu mempunyai tekstur atau pola yang halus, kita bisa sebut citra itu memiliki frekuensi rendah. Jika citra tersebut memiliki pattern, pola, ataupun tekstur yang kasar, seperti pada bagian ini, kita bisa sebut bagian itu mempunyai frekuensi yang tinggi. Baik, selanjutnya kita akan bandingkan garis yang lain untuk lebih mempermudah membaca ciri dari transformasi Fourier.
Oke, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah citra yang saya berikan nama horizontal line. Terdapat dua buah garis horizontal yang berkelompok. Seperti ini. Kita akan panggil citra ini. Kita akan bandingkan. Kita panggil citra horizontal line. Kemudian kita jalankan. Ya, kita perhatikan bahwa magnitude dari citra A, kita sebut saat ini adalah citra A, hanya menampilkan sebuah garis vertikal di tengah citra. Artinya bahwa citra ini hanya mempunyai ciri berupa garis-garis horizontal. Ya, kembali kita perlu pahami bahwa ciri pada magnitude ditampilkan secara tegak lurus terhadap fitur di citra asli. Kita perhatikan pada citra B, di sini fitur horizontal dan fitur vertikal sangatlah sama kuat. Sehingga pada bagian tepi citra, tengah dan tepi citra, yang saya maksud selain dua garis vertikal dan horizontal di tengah, jumlah garis atau pola vertikal dan horizontal cenderung sama. Kenapa? Karena jumlah garis vertikal dan horizontal di sini juga cenderung sama. Garis vertikal di magnitude mewakili horizontal di citra asli dan juga sebaliknya. Oke, selanjutnya kita coba bandingkan kembali citra horizontal di sini dengan citra yang sebelumnya, yaitu citra garis dua buah garis diagonal. Kita perhatikan perbedaannya. Oke, kita perhatikan bahwa citra A hanya memiliki sebuah garis, sementara citra P atau citra kedua, di mana di sini terdapat dua buah garis diagonal, terdapat sebuah ciri tegak lurus dengan garis tersebut. Lalu kenapa terdapat ciri-ciri seperti ini, seperti garis horizontal yang terlihat blur ataupun kabel di sini? Kita perhatikan, kita zoom kedua citra ini. Pada citra A hanya terdapat sebuah garis horizontal, di mana ini adalah ciri pola horizontal dari citra A. Sementara pada citra kedua, karena saya gambarkan citra di sini dengan sedikit kasar, kita perhatikan terdapat juga pola-pola horizontal di vertikal dan horizontal di citra ini. Sehingga akan menghasilkan pola yang tidak sehalus dari citra A pada bagian magnitude. Baik, selanjutnya Anda bisa menggunakan sebuah citra garis lagi, Anda bisa menggambar sebuah citra lingkaran, kotak, dan selanjutnya untuk melakukan analisis lebih mendalam dari hasil transformasi Fourier, khususnya di bagian magnitude citra. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan citra asli. Saya menggunakan citra Booth dan juga citra babun. Kita akan bandingkan kedua citra ini. Kita perhatikan citra Booth terlihat memiliki frekuensi rendah yang lebih kuat karena bagian tengah cenderung lebih terang daripada bagian tepi. Di mana di sini ada frekuensi rendah, kemudian semakin dia ke tepi citra, frekuensinya akan semakin tinggi. Kita lihat karena tekstur di citra Booth jauh lebih halus daripada citra yang kedua atau citra babun. Kita lihat di sini bulu kemudian kumis lalu gurat-gurat pada bagian hidung babun terlihat lebih kasar sehingga frekuensi rendah, frekuensi menengah, dan frekuensi tinggi cenderung sama. Artinya bahwa citra ini memiliki frekuensi tinggi, rendah, dan sedang yang cenderung sama. Lalu kita perhatikan ke citra Booth. Saya akan melakukan zoom pada bagian tiang citra. Oke, kita perhatikan pada bagian tiang diagonal ini, diagonal dari kiri atas ke
kiri bawah ke kanan atas akan ditampilkan pada saat transformasi magnitude dengan ciri garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Kita perhatikan garis diagonal ini mewakili ciri diagonal yang tegak lurus pada citra asli. Begitu pula pada tiang ini, yang dia berdiagonal dari kiri atas ke kanan bawah, akan ditampilkan secara tegak lurus pada ciri magnitude ini. Dia berdiagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Sementara pada citra babun tidak terdapat ciri itu, hanya sebuah garis vertikal lurus yang menandakan bahwa fitur horizontal di citra babun ini lebih kuat daripada fitur vertikal. Kita coba kembali zoom out pada citra babun ini. Ada beberapa ciri, yaitu kita perhatikan citra pada tiang berikut, kemudian tiang berikut, dan tiang berikut. Ditampilkan secara tegak lurus pada magnitude di sini. Begitu pula tiang yang berikutnya yang diagonalnya berlawanan arah dari kiri bawah ke kanan atas. Tiang ini, kemudian tiang ini diwakili oleh garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Garis diagonal ini tegak lurus terhadap dua tiang ini. Lalu garis diagonal ini pada magnitude citra A adalah tegak lurus dengan tiang ini dan juga ini. Untuk selanjutnya, Anda bisa menggunakan citra yang lain untuk lebih mengetahui bagaimana ciri sebuah citra pada transformasi Fourier. Anda juga bisa bereksperimen dengan menambahkan sebuah noise pada citra asli. Kemudian coba perhatikan apa yang terjadi pada magnitude citra. Anda juga bisa melakukan pengamatan pada sudut fase dari sebuah citra. Oke, sekian video kali ini tentang discrete Fourier transform. Terima kasih. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.